Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih di dalam mata pelajaran kepariwisataan. Di sini kita masuk ke bab 2, di mana di bab 2 ini kita akan membahas dampak dan pengembangan pariwisata. Adapun kompetensi dasar dari dampak pengembangan pariwisata yaitu menganalisis dampak industri pariwisata. Indikatornya 1. Membedakan dampak industri pariwisata terhadap perekonomian, lingkungan, kebudayaan, dan sosial, serta politik. Yang kedua, menentukan solusi pencegahan dan dampak negatif industri pariwisata. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menganalisis dampak industri pariwisata. Yang kedua, siswa dapat merumuskan solusi tentang dampak industri pariwisata. Yang ketiga, menentukan dampak industri pariwisata dari beberapa aspek antara lain aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek berbangsa dan bernegara, dan aspek lingkungan. Yang keempat, memberi solusi tentang dampak industri pariwisata. A. Manfaat dan dampak industri pariwisata. Yang pertama, manfaat industri pariwisata. Adapun manfaat industri pariwisata, yang pertama di bidang ekonomi, manfaatnya menambah devisa, membuka kesempatan berusaha, menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pembangunan daerah. Jika dilihat dari bidang sosial budaya, adapun manfaatnya pelestarian budaya dan adat, meningkatkan kecerdasan masyarakat, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, mengurangi konflik sosial. Jika kita lihat dari bidang berbangsa dan bernegara, adapun manfaatnya mempererat persatuan kesatuan, menumbuhkan rasa memiliki dan kecintaan terhadap tanah air, memelihara hubungan baik secara internasional. Selanjutnya di bidang lingkungan, adapun manfaatnya yang pertama itu melestarikan lingkungan, yang kedua menumbuhkan suasana hidup tenang dan bersih, yang ketiga meningkatkan kesegaran fisik dan mental, yang keempat jauh dari polusi, santai, dapat mengembalikan kesehatan fisik dan mental, yang kelima memperoleh nilai tambah atas pemanfaatan dari lingkungan yang ada. Yang kedua, dampak industri pariwisata. Dampak industri pariwisata ini ada dampak positif dan ada dampak negatif. Sekarang yang pertama itu dampak positif. Jika kita lihat dari bidang ekonomi, dampak positifnya yang pertama tumbuh jiwa kewirausahaan, yang kedua perputaran uang merata pada setiap lapisan masyarakat, yang ketiga devisa negara meningkat. Jika dilihat dari bidang lingkungan, adapun dampak positifnya, yang pertama peningkatan sarana kebersihan dan kelestarian, yang kedua timbul kesadaran masyarakat setempat untuk menanam flora dan kelestarian fauna. Jika kita lihat dampak positif dari bidang sosialnya, yang pertama bertambahnya kesempatan kerja dan peningkatan mutu kinerja. Yang kedua kesejahteraan masyarakat meningkat. Yang ketiga, dampak positif dalam bidang budaya. Yang pertama, terpeliharanya sarana budaya atau adat istiadat setempat. Yang kedua, meningkatkan kreativitas seni. Jika dilihat dari bidang politik dan keamanan, adapun dampak positifnya, yang pertama meningkatnya sistem keamanan untuk memberikan rasa nyaman dan tentram kepada tamu yang tinggal. Yang kedua, tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kestabilan dan keamanan. Jika dilihat dari bidang internasional, dampak positifnya yang pertama mengenal negara atau karakteristik bangsa lain. Yang kedua, dikenal oleh negara atau bangsa lain. Yang ketiga, terbukanya pasar kerja luar negeri. Yang keempat, banyaknya investor yang menanamkan modal. Dampak negatifnya. Dampak negatif jika dilihat dari bidang ekonomi, yang pertama ketergantungan yang tinggi pada kedatangan wisatawan. Yang kedua, tingkat konsumsi yang semakin meningkat. Jika dilihat dari bidang lingkungan, dampak negatifnya
perusakan lingkungan oleh pengunjung yang destruktif. Yang kedua, penataan kawasan yang tidak memperhatikan AMDAL. Jika dilihat dari bidang sosial, adapun dampak negatifnya, yang pertama, lebih menghargai orang asing atau wisatawan. Yang kedua, meningkatnya rasa individualisme dan materialisme. Jika dilihat dari bidang budaya, ada dampak negatifnya, masuknya budaya asing yang tidak bisa disaring oleh masyarakat. Yang kedua, bergesernya minat generasi muda terhadap budaya warisan. Jika dilihat dari bidang politik dan keamanan, ada dampak negatifnya, penyalahgunaan visa turis untuk tujuan lain. Yang kedua, masuknya paham-paham asing seperti ateisme, fanatisme yang berlebihan, serta paham komunis. Jika dilihat dari bidang internasional, adapun dampak negatifnya, satu, eksploitasi terhadap aset wisata yang berlebihan. Dua, penyalahgunaan peluang pasar kerja ke luar negeri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pariwisata, yang pertama, wisatawan atau turis. Wisatawan atau turis harus diketahui karakteristik wisatawan tersebut, misal dari negara mana mereka datang, usianya berapa, hobinya apa, dan pada musim apa mereka melakukan perjalanan. Yang kedua, transportasi. Bagaimana fasilitas transportasi yang tersedia untuk membawa wisatawan ke daerah tujuan wisata yang dituju. Ini juga harus diperhatikan. Yang ketiga, atraksi atau objek wisata. Bagaimana objek wisata dan atraksi yang akan dijual? Apakah sudah memenuhi syarat berikut? Apa yang dapat dilihat, apa yang dapat dilakukan, dan apa yang dapat dibeli dari objek wisata tersebut. Yang keempat, fasilitas pelayanan. Ini juga harus diperhatikan. Fasilitas apa saja yang tersedia, bagaimana akomodasi perhotelan yang ada, restoran, pelayanan umum seperti bank, money change, kantor pos, telepon, dan telex. Yang kelima, informasi dan promosi. Ini juga perlu diperhatikan tentang informasi dan promosi. Diperlukan publikasi dan promosi, kapan iklan dipasang, kemana leaflesi brosur disebarkan, sehingga calon wisatawan mengetahui contoh paket wisata yang dipromosikan. Lanjut B, tujuan pengembangan pariwisata Indonesia. Menurut para ahli, yang pertama menurut pendapat Oka Yati. Adapun tujuan pengembangan pariwisata Indonesia, yang pertama meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya. Perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri sampingan lainnya. Yang kedua, memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan persaudaraan atau persahabatan nasional dan internasional. Ini menurut pendapat Oka Yati. Yang kedua, menurut pendapat Kusudianto Hadianoto. Ini ada sasaran internasional, adapun tujuan pengembangan pariwisata. Kalau kita lihat dari sasaran internasional, yang pertama penerimaan devisa yang meningkat. Yang kedua, pengembangan ekonomi yang lebih banyak memberi kesempatan kerja. Yang ketiga, pendapatan nasional meningkat, lebih banyak penerimaan pajak dan perluasan prasarana. Yang keempat, pendapatan umum dari luar negeri menguntungkan dan peningkatan pengertian di negara-negara lain mengenai kebijaksanaan Indonesia. Yang kelima, apresiasi meningkat di luar negeri mengenai hasil dan kontribusi budaya Indonesia. Yang keenam, hubungan diplomatik dengan negara lain terbina baik. Jika ditinjau dari sasaran dalam negeri, yang pertama, persatuan dan kesatuan identitas nasional Indonesia. Yang kedua, pengertian umum kelembagaan nasional dari kewajiban penduduk. Yang ketiga, kesehatan dan kesejahteraan umum seperti pertumbuhan ekonomi dan
redistribusi pendapatan nasional yang seimbang, perhatian umum terhadap lingkungan, preservasi tradisi daerah serta minoritas, perlindungan dari hak perseorangan untuk berlibur. Menurut pendapat Hari Karyono, yang pertama memperlancar penerimaan devisa, yang kedua memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha, yang ketiga membuka lapangan pekerjaan baru terutama bagi masyarakat setempat, yang keempat mendorong pembangunan daerah, yang kelima memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa, yang keenam memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, yang ketujuh meningkatkan kegiatan ekonomi, yang kedelapan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya bangsa. Nah, untuk hari ini itu saja dulu materi yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya latihan. Adapun latihan untuk pertemuan ini, ambil salah satu contoh objek wisata di Rokan Hulu. Kemudian analisis apa dampak positif dan dampak negatif dari objek wisata tersebut dalam bidang ekonomi dan lingkungan. Berikan solusi terhadap dampak negatif tersebut. Sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.